Halo semua, bertemu kembali pada tutorial pemrograman website dengan PHP natif. Jadi kita akan melanjutkan materi. Kalau sebelumnya kita telah membuat child data, create, update, dan delete. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi sedikit, yaitu bagaimana mengupload sebuah file, yaitu berupa foto. Jadi di modul sebelumnya kita telah menambah data dokter, kita akan lanjutkan modul tersebut ya. Nah, sebelum kita masuk, kita akan lihat dulu apa yang harus dipersiapkan untuk memulai upload file. Jadi kita lihat di W3 School-nya. Jadi PHP file uploadnya itu kita harus mulai dulu dari php.ini. Ini jika pada SAMPP teman-teman tidak berhasil ngupload, maka kita cek php.ini-nya. Tapi ini saya rasa tidak perlu karena secara default sudah on. Oke. Kita lewatin. Kemudian berikutnya kita akan membuat HTML form, dan yang terpenting adalah end type-nya ini adalah multipart form data. Ini akan mengizinkan transfer file ya. Jadi kalau ini nggak ada, nggak bakal berhasil. Setelah itu tentu ada input filenya, ada name-nya. Ya, kita tinggal nambahkan ini aja nanti. Oke. Dan secara komplitnya ini bisa di copy, kemudian kita taruhkan nanti di function save-nya. Ya, kita masuk langsung ke controllernya. Ya, kita akan bekerja di controller dokter dan view tambah. Ya, jadi sebelum kita masuk ke controller dokter, maka kita isikan dulu filenya. Kita copy dari W3 School-nya tadi. Ya, kita copy dari sini entity type-nya nih, form datanya. Satu kita taruh di atas, di sampingnya post gitu. Ya, di view tambah.php-nya. Setelah itu kita isikan input filenya. Ini kita bawa di bawah. Jadi sebelum button kita tambahkan form group dulu. Ya, baru kita isikan input label dulu lah. Label ini foto ya. Setelah itu baru kita isikan input type-nya. Ya, name-nya ini nanti bebas teman-teman. Ya, bebas. Ini saya gunakan file upload aja, tidak apa-apa ya. Setelah itu kita berikan juga nanti ada warningnya jika filenya salah, tidak sesuai format. Ini kita tampilkan berdasarkan name-nya. Ya. Jadi seperti biasa. Ya, ini merupakan form tambah datanya. Jadi ada actionnya masih sama, metodenya sama, post ya. Kalau get nggak bisa kita gunakan untuk form upload file. Setelah itu ini yang penting, baru ke bawah sampai nanti muncul di input type-nya, type file. Oke, ini aja yang perlu dikonfigurasi ditambah sehingga nanti hasilnya adalah nah, seperti ini ya, ada apa namanya, tambah .php, ada filenya. Ini bisa kita makan kelasnya Bootstrap. Oke. Nah, saat ini sudah di view, sekarang baru di dokter, di controller. Jadi nanti kita akan menambahkan kalau ini adalah validasi berkaitan dengan inputan. Nah, kita di sini akan validasi file ya. Kita taruh di bawah ini. Oke ya. Kita mulai. Kita copy seluruh formnya yang ada di Bootstrap tadi itu. Dan ini sudah saya konfigurasi. Dan yang penting adalah ini folder uploadnya. Ya. Jadi folder uploadnya ini kita hitung dari si indeksnya dokter ini. Karena dokter itu dipanggil di dalam indeksnya si admin. Jadi si dokter itu dipanggil melalui indeksnya si admin. Berarti penghitungan folder uploadnya ini juga harus dilihat dari si indeksnya si admin ya. Jadi karena saya akan membuat foldernya itu di root,
Jadi di sejajar nih, dia di media, boleh lah di media ya. Saya taruh di media nanti. Ini berarti saya harus keluar satu tingkat. Nah, sampai di sini, setelah itu masuk ke media ya. Ini saya ganti media. Oke, paham ya? Jadi ini karena si dokter itu dipanggil di indeks, maka saya harus keluar satu tingkat untuk bisa masuk ke media. Nah, ini keluar satu tingkat dulu baru ke media ya. Nah, saya base name-nya ini saya tampung di sebuah variabel foto. Kemudian target file-nya kita gabungkan direktori dan si fotonya ini. Ya, barangkali nanti teman-teman bisa tambahkan time di sini. Oke, tidak apa-apa. Misalnya time seperti ini, boleh biar lebih unik ya. Oke. Setelah itu image filenya ini ngambil apa namanya ekstensinya yang akan kita gunakan untuk mengecek apakah dia tipenya JPG, PNG dan lain sebagainya. Oke. Setelah ini jadi, kita masuk ke ini jangan lupa, ini maksudnya adalah if file upload tadi itu tidak kosong, jadi nanti skenario nya seperti ini teman-teman. Ini bisa kosong ya, tetapi kalau dia berisi maka kita batasin ukurannya 1 MB, kemudian tipenya adalah PNG, JPG dan JPEG ya, tetapi dia boleh kosong. Ini disesuaikan sama skenario teman-teman. Barangkali kalau strict harus diisi, ya kita hilangkan yang ini. Ya, kita hilangkan yang ini kalau memang harus terisi. Ya. Oke, kita lanjut. Export submit. Ini dia ngecek apakah benar-benar terisi filenya ini. Kalau ternyata kosong, file abal-abal, atau bisa jadi kan file txt diganti jadi JPG, kemudian diganti jadi ekstensinya menjadi PNG, kan bisa. Nah, inilah yang ngecek. Setelah itu, kalau ternyata tidak ditemukan error, dia nggak bakal masuk ke sini ya. Nggak bakal masuk ke sini. Jadi lanjut ke bawah. Kemudian jika sudah ditemukan filenya ini sudah ditemukan, sudah ada sebelumnya, URL dan filenya, maka kita tampung errornya di sebuah pair error, data error ya, dengan upload OK 0 ya. Jadi secara default upload OK itu 1 ketika dia nggak terjadi error, tapi kalau ditemukan error di tengah jalan maka dia langsung diganti 0 ya. Nanti ini akan berguna ketika nanti apakah kita nyimpen tabel ke tabel atau tidak. Oke, berikutnya ini saya batasin 1 MB, jadi ini ukuran 1 MB, 1K nih, kilobit 104 1.400K byte ya. Dan jika lebih dari itu maka kita tampung juga ke errornya. Setelah itu ini yang juga penting adalah membatasi tipe filenya. Membatasi tipe filenya yang saya izinkan hanya JPG, PNG, JPEG, dan GIF. Ya, huruf kecil semua ya. Karena di atas ini sudah di str lowerkan, udah dikecilkan semua ekstensinya. Oke. Nah, kalau ini nggak ada error, artinya sesuai dengan tipe ini, ya, maka dia lanjut ke bawah. Karena ini kan bacanya jelas jika image tipe tidak sama dengan JPG dan tidak sama dengan PNG dan tidak sama dengan JPEG, maka tampilkan pesan error. Setelah itu lanjut ke bawah. Nah, ini baru kita proses. Jika upload OK-nya ini 1, artinya apa? Errornya ini tidak terisi. Jadi ini tidak terisi, fine-fine aja. Maka dia masukkan ke folder tersebut ya. Caranya adalah kita menggunakan move upload file. Jadi dipindahkan ke targetnya sesuai dengan temporary name-nya. Si upload file, si file upload ya. Inilah yang coding untuk nguploadnya sebenarnya. Jadi yang tadi itu cuman untuk validasi aja. Setelah itu kita simpan foto tadi. Ya, kita simpan foto tadi. Kita simpan. Nah, di sini kenapa saya simpan di sini? Karena di sini sudah pasti bahwa filenya tersebut telah
tersimpan ke folder. Jadi baru saya buatkan expose foto. Ini sih nggak harus expose foto ya, nggak masalah. Variabel lain juga boleh ya. Oke, setelah itu kalau tidak, karena di dalamnya ini bisa aja gagal koneksi, misalnya putus, ya kita tetap tampilkan file upload. Ya ini tetap kita jaga-jaga. Nah setelah itu kembali lagi ke sini. Nah di sini baru kita pecah SQL-nya, karena ada yang terisi foto, ada yang nggak isi foto. Nah di sini kita pecah. Kita gunakan if. Di mana ya, di ini kalau update, ini kalau insert. Jadi save dulu lah coba. If is terbentuk variabel expose foto, maka query-nya adalah di atasnya ya. Jadi ini kita copy, kita kasihkan foto. Karena ini kan belum isi foto di belakangnya ini. Nah, ini saya sudah ngisi database di tabel dokter. Kalau lihat strukturnya, ya ada fotonya ya. Ini sesuaikan. Ada foto, kemudian ini saya copy di paling belakang. Saya kasih ya. Oke, seperti ini. Ya, jadi kalau ditemukan ada foto, maka query ini yang jalan. Dan kalau tidak ditemukan, maka query default yang jalan. Nah, sekarang di sini juga seperti itu, di-update. Karena di-update kan kemungkinan juga fotonya akan terupdate. Ya. Ini juga kita isi fotonya. Oke, ini kita copy. Ini kita copy. Terus ini. Kemudian setnya juga kita, nah ini. Apa tadi, foto ya. Sama dengan expose foto. Ya. Oke, kita coba ya. Semoga berhasil. Oke. Kita coba namanya kita coba kasih, wah nggak ada gambar bagus ya, ini aja Bapak ya. Oke, kita coba lihat di foldernya apakah sudah tersimpan foldernya, filenya terkirim ke folder Sifus. Oke, sudah ya. Dan kita lihat di database apakah sudah tersimpan juga. Ketut Sujana, ya sudah. Oke ya, jadi itu. Setelah itu kita coba yang tanpa foto teman-teman, atau barangkali fotonya bukan file tipenya ya. Jadi saya upload coba file tipe Word. Oke, seperti ini. Apa muncul pesannya? Nah ini sorry only JPG all Word ya. Jadi pesannya udah sesuai. Oke, kita coba dengan yang edit ya. Ya. Jadi di edit ini kita akan tampilkan foto sebelumnya. Jadi kita buka ya, fotonya dulu. Kita tampilkan foto sebelumnya. Kita gunakan IMG, kemudian ada source-nya. Setelah itu kita mesti keluar dulu satu folder. Setelah itu masuk ke media, dia, baru kemudian masuk ke filenya. Jadi file si nama dokter ini ya. Jadi kita taruh di sini, kita isikan ya foto ya. Oke, setelah itu kita kasih size misalnya 30 ya.
Jadi kita coba sekarang tampilkan, namun sebelum kita bisa menampilkan, kita harus buat dulu variabelnya ini. Kita harus isi dulu di function editnya, tampil editnya ya, ada add, kemudian tampil edit itu ada di sini. Jadi kita akan menampung si variabel foto dokter dengan sebuah variabel foto. Nah, ini kita copy, kita ambil foto ya, foto namanya tadi. Kemudian isinya dia adalah dokter pos. Oh, sudah langsung. Di sini sudah langsung. Berarti kita tinggal memanggil, karena ini si dokter ini sudah dimasukkan ke variabel post. Berarti kita tinggal memanggil post fotonya ya saja ya. Jadi post foto. Oke. Nah, coba ya. Kita coba. Oke, sudah ya. Jadi tampil fotonya. Namun size-nya masih terlalu besar. Kita coba 10. Oh, nampaknya dia harus gunakan width. Sorry, bukan size ya. Width. Sorry ya. Nah, oke. Kita gunakan 50 saja. Jadi dalam penampakan sebuah foto, untuk memanggil sebuah foto biar proporsional, kita gunakan salah satu aja. Kalau width berarti orientasinya terhadap lebar, kalau height ya gunakan height saja ya. Oke. Nah, ini kan bisa nanti diganti, ceritanya ini akan diganti karena salah foto. Maka dalam sebuah updatean, kalau misalnya ini tidak terisi kan boleh saja ya, kan boleh saja. Misalnya ini saya cuma ganti namanya saja. Oke, dia tidak terpengaruh, tetapi kalau saya isi baru dia bisa terganti ya. Kita coba ya, karena saya rasa tadi update-nya, kita cek dulu function update-nya ya. Ini ya function update-nya, kalau dia ditemukan foto maka termasuk sama fotonya diganti. Oke ya, jadi ini akan mengganti si fotonya tersebut. Namun sebelum itu terganti, harusnya ada unlink dulu. Jadi dokter ini file sebelumnya itu harus terhapus dulu ya, harus terhapus dulu. Caranya bagaimana? Caranya kita kirim dari postingan, kita kirim nama file sebelumnya ya. Kita kirim dari postingan boleh, atau di sini juga di get lagi data dokternya juga boleh ya. Jadi yang lebih simpel sih dari postingan saya kirim nama foto sebelumnya. Jadi kita gunakan hidden coba ya. Di sama seperti ini input hidden ya, kita kasih foto old ya. Kita kasih foto old, value-nya adalah si foto ini ya, value-nya adalah si foto ini. Oke, ini tidak perlu sebenarnya ya. Jadi ini akan terhapus dulu, di unlink dulu di functionnya ini di sini ya. Berarti kita mesti isikan if ini untuk update-nya ya, is set ditemukan as tadi namanya foto old ya, old, and ya isi n-nya, and foto old-nya ini not null atau tidak kosong, maka kita unlink. Unlinknya gimana? Unlinknya adalah fungsi untuk ngapus file ya, ngapus file. Unlinknya kita targetnya ini sama, jadi ada directory, ini saya upload ya, target directory sama file fotonya. Jadi ada target directory karena foldernya sama, setelah itu kita gabungkan dengan foto old-nya.
Oke ya. Ini fungsinya untuk ngapus file sebelumnya ya. Sekali lagi ya. Oke, ini sudah untuk update. Sekarang kita coba ya. Jadi itu tadi kita tampilkan fotonya. Ini sih boleh dari tampilkan, kemudian kita kirim foto oldnya untuk kita hapus di folder. Setelah itu kita proses, kita gunakan unlink ya. Kita gunakan unlink di bagian move upload file. Jadi kalau sudah terupload filenya baru kita unlink si foto old tersebut. Oke, setelah itu baru kita masukkan ke SQL untuk update-nya. Jika ditemukan foto, maka SQL update-nya adalah seperti ini. Jadi kita tambahkan foto. Kalau tidak ya tidak usah diganti fotonya ya. Oke, ini shape-nya sudah ya. Oke, kita coba sekarang. Kita akan mengganti si foto ini menggunakan foto dokter. Oke, kita coba ya. Ya, kita coba lihat. Ya, sudah terganti. Ya, jadi coba kita lihat. Ya, file sebelumnya sudah terhapus. Oke, jadi itu teman-teman. Jadi sangat sederhana ya. Kalau ini digosongkan juga boleh. Jadi yang terupdate adalah yang terisi saja ya. Oke, mungkin sekian untuk manajemen filenya. Saya rasa modul untuk create update delete-nya ini sudah lengkap. Ya, berikutnya baru kita custom lagi, optimalkan lagi dengan Ajax Form ya. Terima kasih, semoga bisa dicermati.